Jutaan tahun, manusia menjadi penguasa di planet ini. Jutaan tahun, peradaban lahir, tumbuh, dan berkembang. Manusia berkumpul, membentuk satu struktur yang kokoh. Dalam menjalankan roda peradaban, manusia menggunakan politik sebagai suatu alat. Alat pengatur peradaban. Politik adalah narasi dan analisis peristiwa, gagasan, gerakan, organ pemerintahan, pemilih, partai, dan pemimpin politik. Dalam hal ini, partai politik menjadi instrumen, subjek yang turut menggerakkan roda peradaban. Tapi, apa sebenarnya partai politik itu? Menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir yang memiliki nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kedudukan dalam politik tersebut atau mendapatkan kekuasaan dalam politik tersebut. Mereka biasanya dipilih dalam bentuk konstitusional untuk mencapai program-program atau untuk menjalankan program-program mereka. Selanjutnya, menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah sekelompok orang yang berkumpul dan mereka dipilih melalui pemilihan suara, dan dari pemilihan suara tersebut mereka menempatkan anggota-anggotanya di dalam pemerintahan. Selanjutnya, menurut Edmund Burke, partai politik adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang terorganisir untuk menentukan atau menjalankan kepentingan nasional secara bersama-sama. Oke, tadi setelah kita dijelaskan materi tentang pengertian partai politik, sekarang kira-kira kalau kita bahas fungsinya bagaimana? Bisa, penting banget tuh biar kita tahu buat apa sih adanya partai politik itu. Nah, setahu aku nih ya Zaya, kan ada 4 tuh. Yang pertama yang seingat aku ya, partai politik tuh sebagai sarana komunikasi politik. Bener gak sih Zaya? Nah, kalau yang fungsi pertama ini, itu partai politik bertugas menyalurkan komunikasi antara yang dipimpin dengan yang memimpin dan yang memimpin dengan yang dipimpin. Dalam konteks ini, yang memimpin maksudnya pemerintah dan yang dipimpin itu maksudnya masyarakat, Ram. Nah, kalau yang dari yang pemerintah ke masyarakat, ini bentuknya penyaluran kebijakan-kebijakan biar masyarakat tuh tahu gitu, ada kebijakan ini loh gitu. Nah, terus kalau dari yang dipimpin ke yang memimpin, dalam artian ini masyarakat ke pemerintah, ini bentuknya adalah penyaluran aspirasi. Jadi kan kita perlu tahu gitu, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dalam proses yang ini nih Ram, ini kayaknya perlu di-highlight sih. Jadi partai politik itu pertama-tama ngumpulin nih Ram, apa aja sih gitu yang mau diinginkan masyarakat. Setelah terkumpul, terus sama mereka itu disatukan. Nah, proses ini namanya interest aggregation atau penyatuan kepentingan. Nah, setelah disatukan, itu diolah dan dirumuskan. Nah, proses ini tuh Ram, namanya perumusan kepentingan atau interest articulation. Jadi di sini poinnya ada 2 ya, yaitu terpimpin dan dipimpin sama memimpin yang dipimpin. Ya, jadi ada gitu. 2 ya. Nah, yang kedua itu kalau nggak salah partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, bener kan? Nah, setahu aku itu ini tuh sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat. Atau gimana sih jelasannya? Iya, benar apa yang tadi kamu bilang. Jadi penting buat masyarakat buat ngerti, punya sense gitu, punya sikap dan kesadaran terhadap fenomena politik. Nah, di sini tuh peran parpol tuh sangat penting. Nah, ini tuh prosesnya itu nggak bisa instan gitu, nggak kayak kampanye yang bisa sekali jalan selesai. Ini tuh enggak. Jadi bagaimana partai politik mensosialisasikan politik itu
kayak proses hidup gitu loh. Jadi dia melakukan itu selama bertahun-tahun dari masyarakat yang masih kecil sampai dia dewasa. Jadi dalam diri masyarakat itu terbentuk sikap dan kesadaran politik. Jadi kita sebagai masyarakat tuh harus punya kesadaran akan politik itu sendiri berarti ya saya. Iya, benar banget. Terus sekarang yang ketiga itu partai politik sebagai rekrutmen dari politik itu sendiri, ya kan saya kan? Iya. Jadi itu di sini dia itu akan menjadi tempat mereka yang berminat mau terjun di politik, ya kan sih? Benar. Jadi kayak yang bertanggung jawab atas regenerasinya tuh ya mereka. Jadi kan kita tahu dong kalau orang-orang yang aktif atau sebagai pelaku utama di panggung politik itu kan nggak mungkin ada terus, jadi dia harus ada penggantinya gitu. Nah, untuk mencari pengganti ini, nah mereka tuh merekrut gitu loh orang-orang berbakat, orang-orang yang memang berminat untuk terjun di bidang politik. Nah, gimana sih caranya? Biasanya tuh mereka bisa dengan kontak pribadi, kayak ngajakin, oh ya kamu tertarik kan? Ayo kita ikut terjun di bidang politik gitu. Atau bisa dengan persuasi, jadi yang ngajak-ngajakin gitu lah, Ram. Jadi di sini itu dia akan menjadi wadah bagi mereka yang ingin terjun ke politik dan berminat, dan itu rekrutmennya secara terbuka dan tidak tidak dipaksa ya berarti ya. Jadi secara sukarela mereka nanti bisa terjun di politik seperti itu. Okay. Terus yang keempat, yang terakhir nih, partai politik sebagai sarana konflik. Nah ini yang bikin Zaya, yang sekarang itu banyak terjadi ya Zaya, apalagi sekarang mau mendekati pemilu ya nggak sih? Nah itu kira-kira bagaimana Zaya? Ya jadi kan kalau misal ada chaos, nggak chaos juga sih, semacam kayak ada persaingan atau perbedaan pendapat yang sekiranya tidak kondusif, tidak sehat, di situ partai politik itu sebaiknya menengahi gitu. Itu sih. Jadi dia yang jadi di sini dia juga harus menjadi penengah dari konflik dia itu sendiri. Dia harus mengatasi, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab dia. Nah, jadi setelah kita belajar pengertian, sekarang belajar fungsi, selanjutnya kita mau belajar apa lagi ya? Partai politik dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Secara umum, partai politik terbagi menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Sistem kepartaian di dunia dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama yakni sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multipartai. Apa saja maksud dari sistem partai tersebut? Yang pertama yakni sistem partai tunggal atau one party system. Nah, partai ini menjadi satu-satunya dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan partai ini hanya memiliki satu partai yang memiliki kekuasaan atas militer, pemerintahan, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua yaitu sistem dua partai atau two party system. Dalam sistem ini terdapat 2 partai atau lebih, akan tetapi yang memiliki dominan untuk berwenang itu terdapat 2 partai. Nah, dalam sistem partai ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu partai penguasa yang menang dalam pemilihan umum, kemudian partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum. Kemudian yang ketiga yaitu sistem multipartai atau multiparty system. Nah, sistem ini berkembang pada negara yang memiliki keanekaragaman masyarakatnya, di mana perbedaan ras, budaya, dan suku bangsa itu sangatlah kuat. Sistem ini lebih mencerminkan pada perbedaan budaya dan politik, berbeda dengan sistem dua partai. Nah, salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia, yang ditetapkan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Dari berbagai penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisasi. Yang kedua, partai politik memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan partai politik harus memperoleh dukungan dari masyarakat yang seluas-luasnya, yakni melalui pemilihan umum. Dan yang keempat, partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh para anggota partai politik.